Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita pagi ini. Saya percaya kita penuh dengan sukacita karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami dalam keadaan sehat dan kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami merindu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melakukan setiap apa yang Tuhan mau lakukan. Jamah Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Sebab Kau Allah yang layak dipuji, sebab Kau Allah yang layak disembah. Oh haleluya, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh, kiranya masih, kiranya masih, kiranya masih, kiranya masih. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang kudus. Oh ya Jesus, haleluya. Haleluya, bersama Tuhan. Let us worship God. Mari tinggikan nama-Nya, mari sembah dalam hatimu. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, Allah yang setia, bahwasanya ku selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia,
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Oh, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Engkau sungguh baik. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, Engkau baik bagi kami. Kami mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada kami. Roh Kudus, tolong kami, singkapkan mata
buat kami mengerti akan kebenaran-Mu. Mari Bapa, Engkau berfirman kepada kami. Kami sudah siap mendengarkannya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom untuk Anda yang ada di rumah, jemaat, dan semua yang menyaksikan, yang bersama-sama dengan kami beribadah online. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di rumahmu, dan Tuhan juga siap memberkati. Karena setiap kehadiran Tuhan, Dia pasti akan melakukan sesuatu dalam kehidupanmu. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan share tentang keadaan yang tidak masuk akal. Tahukah saudara, saat ini kita memasuki keadaan yang tidak masuk akal sama sekali, nggak masuk logika. Nah, bayangkan terjadi di saat-saat sekarang ini, semua sedih, ya, dari sisi manapun diserang oleh COVID, baik dari pemerintahan, gereja, semuanya, ya, yang kaya, yang miskin, gak pandang dulu, saudara, yang punya kedudukan, yang punya rumah yang besar, punya semuanya dihajar oleh yang namanya virus COVID. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu dengan semuanya ini? Saya percaya Tuhan tahu, dan Tuhan mau membuktikan bahwa kebenaran firman Allah, ya dan amin. Karena ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Berarti Tuhan tahu, dan Tuhan lebih fokus untuk berbicara kepada gerejanya melalui apa peristiwa yang terjadi saat ini kepada kita sebagai umatnya. Untuk itu saudara, mari kita belajar firman Allah di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai, saya akan bacakan, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zefron. Baal-Zefron, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan meneraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwilanya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Israel bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Mohon maaf, ini agak haleluya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dari ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Nah, saudara bisa bayangkan keadaan yang dihadapi oleh bangsa Israel saat ini. Keadaan yang gak masuk akal. Mereka sudah berada, mungkin sudah dekat ya dengan Kanaan, atau mereka sudah mulai dalam perjalanan yang jauh. Tetapi Tuhan berfirman supaya mereka putar balik kembali ke Pi-hahiroth. Sudah sesuatu yang gak masuk akal. Seharusnya mereka terus berjalan, seharusnya mereka terus maju, tapi Tuhan suruh putar balik. Jalan Tuhan seringkali kita gak mengerti, saudara. Karena jalan Tuhan pasti selalu yang terbaik buat saudara dan saya. Nah, saudara bisa bayangkan disuruh putar balik. Dari keadaan yang tidak masuk akal ini ada beberapa hal, ada 3 hal yang kita mau renungkan firman Allah pada pagi hari ini tentang keadaan yang tidak masuk akal ini. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita saat ini menghadapi keadaan yang tidak masuk akal. Yang pertama, saudara, keadaan yang tidak masuk akal agar kita punya kerendahan hati. Ya, supaya kita rendah hati. Karena manusia itu sombong. Sejak manusia jatuh di dalam dosa. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena manusia mau independen, tidak mau dipimpin oleh Allah. Mau menyamai seperti Allah. Sehingga karena kesombonganlah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang sama di akhir zaman ini terjadi karena kesombongan. Apa yang kita sombongkan sekarang ini? Bisa nggak Anda yang punya tas Gucci, Hermes, bisa nggak jalan keluar sekarang ini? Kalau nggak, Anda pasti diculik atau dirampok. Nggak ada yang bisa sombong lagi. Anda punya mobil mewah, Anda keluar dengan megahnya. Atau gereja mungkin sudah berbangga dengan fasilitas yang ada. Kosong sekarang. Ya ini juga di sini kosong. Cuma yang ada cuma kita-kita aja. Nggak ada yang kita bisa banggakan sekarang ini. Tuhan lagi menghajar gerejanya. Tuhan lagi menghajar umatnya. Tuhan lagi menghajar kita. Agar kita rendah hati. Agar kita tidak sombong. Mari sama-sama, makanya saya berulang-ulang, sama-sama semua kita hamba-hamba Tuhan, para pekerja, semua jemaat kita bertobat. Rendahkan hati kita. Jangan remehkan nasihat firman Allah. Jangan remehkan nasihat gembala-gembala. Gembala ini cuma nasihat itu, kita nggak hiraukan. Berarti masih ada kesombongan. Kalau Anda rendah hati, Anda punya kesedihan. Oh iya, saya harus bersama keluarga. Oh iya, saya harus doa. Saya harus lakukan ini. Saudara lagi diberi kesempatan. Bukankah seringkali diingatin, ayo datang kebaktian minggu, ayo datang. Tapi sekarang nggak ada kesempatan lagi. Karena kesombongan. Problem yang datang seringkali terjadi karena kesombongan kita. Karena keangkuhan kita. Orang yang sombong adalah orang yang susah ditegur. Orang yang sombong adalah orang yang mudah kecewa. Selalu berfokus kepada dirinya, mudah tersinggung. Mari sama-sama kita merendahkan diri. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini adalah milik Kristus. Ada amin, saudara. Semuanya milik Kristus, kita sudah serahkan. Sudah berikan kepada Yesus. Sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Gak ada yang kita pertahankan lagi. Gak ada yang kita merasa paling benar. Gak ada yang kita rasakan kita yang paling hebat. Gak ada lagi kita bisa sombongkan.
Nggak ada yang kita bisa sombongkan, oh gedung saya paling mewah. Oh nggak ada yang kita bisa sombongkan, umat jemaat saya yang paling banyak ribuan. Tidak ada yang kita sombongkan hari-hari ini. Semua yang kita tinggikan hanya nama Yesus. Apapun yang Anda dan saya kerjakan, pastikan nama Tuhan ditinggikan di sana. Anda beribadah, Anda melayani Tuhan, baik di online service atau apapun yang engkau kerjakan, pastikan nama Tuhan dimuliakan di sana. Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Segenap perintah ini kusampaikan padamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Bangsa Israel memasuki padang gurun atas kehendak Tuhan. Bangsa Israel berbalik kembali ke Pihahirot atas kehendak Tuhan. Saudara dan saya menghadapi hari-hari ini dengan COVID atas kehendak Tuhan. Nggak mungkin di luar kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hati. Kalau saya mau boleh kasih tahu, saya pernah ikut tur ke Israel 2 minggu. Itu pun udah betek, saudara ya. Makanannya udah mulai enak. Ini perjalanan tur terpanjang, saudara. 40 tahun. Ya, saya yakin dan percaya kalau Anda mungkin tur 1 bulan udah mulai bosan. Udah mulai protes sama tour guide-nya. Kok makanannya ini aja? Ya maunya yang servis yang bagus-bagus. Ya, saya waktu itu ke tempat makan yang ada, roti kare semuanya, waduh. Ngelihat soto kayaknya surga terbuka saat itu, saudara. Waktu berada di daerah Palestina, kalau nggak salah itu lihat soto kayaknya, setelah itu langsung, betapa indahnya tinggal di Indonesia, saudara. Tetapi saudara bisa bayangkan, bangsa Israel turnya 40 tahun dan gak jelas sampainya kapan. Kalau kita kan jelas, sudah tanggal sini udah mau pulang. Tapi ini gak jelas sampainya kapan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah cara Tuhan buat kita supaya kita punya kerendahan hati. Jangan sombong. Orang yang sombong adalah orang yang sulit untuk mengampuni orang yang bersalah. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mengakui segala kesalahan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari jangan sampai ada COVID yang kedua menegur kita. Kalau hari-hari ini Anda masih mendengar teguran gembala, teguran sesama kita, dengan rendah hati Anda berterima kasih untuk teguran itu. Dan lakukan teguran itu tanpa engkau berkata, engkau abaikan, engkau gak lakukan teguran itu. Saudara, hari-hari ini mari kita sama-sama merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Karena orang yang rendah hati, berkatnya akan mengalir. Karena berkat mengalir dari atas ketinggian turun ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu air mancur namanya, itu buatan, saudara ya. Tetapi yang benar adalah air yang mengalir turun ke bawah, artinya berkat mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Keadaan yang tidak masuk akal ini membawa gereja, semua umat Tuhan, semua para pendeta merendahkan hati tanpa saling membuli, tanpa saling mempersalahkan. Mari kita bersatu hati, mari kita bersama-sama merendahkan diri, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Jangan kita show off lagi, mau kasih tunjuk semua kehebatan kita. Tapi mari kehebatan Tuhanlah kita tunjukkan semuanya. Saya, saudara, agak nggak damai sejahtera kemarin beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, dan ini sangat terkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Daniel.
Kadang-kadang kita menyampaikan sekarang pelayanan gereja akan nanti ada perubahan. Pak Presiden Jokowi sudah berkata akan ada new normal, artinya berjalan normal, sehingga apa yang kita lakukan bawa pakai masker, semuanya itu sudah dianggap normal nanti sebentar. Bahkan di gereja nanti akan dibatasi semuanya. Nah, saudara, di dalam ibadah ada sesuatu yang menggelitik hati saya yang saya pernah tulis. Ketika kita beribadah secara online, yang saya lihat, saya pribadi ya, Tuhan tegur dan itu saya minta ampun sama Tuhan. Adalah berapa penonton yang lihat, berapa tayangan yang ada. Ya, nggak apa-apa sih saudara, nggak salah kita lihat supaya orang banyak semakin diberkati. Tapi masalahnya Tuhan negur hati saya. Tuhan bilang kamu udah fokus di situ, nggak fokus sama aku. Sekarang saya berdamai dengan Tuhan, minta ampun. Cukup lama saya berdoa, bergumul, berdamai, minta ampun sama Tuhan. Dan saudara, sekarang apapun yang kita kerjakan, mau satu orang mau dengar, mau dua orang yang mau dengar, saya lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya lakukan hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Para tim Pressworthy, tetap kita tampil baik, tetap kita tampil luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi mari dasar hati kita yang tahu, yang memuji. Apakah kita orang yang masih sombong? Apakah kita sudah orang yang benar-benar bertobat sungguh-sungguh, berbalik sungguh-sungguh, atau kita orang yang anggap enteng? Saya pernah, saudara, kesaksian lagi. Waktu, mohon maaf, ini mungkin ada Pastor Juan yang ikut menyaksikan. Waktu diumumkan doa pertama, saudara, dengan kebetulan waktu itu saya ada lagi makan karena belum ada pengumuman PSBB dan ada doa online. Saudara, handphonenya tetap doa, tapi sayanya lagi makan. Supaya dilihat pajuannya, oh iya saya lagi aktif. Saya bertobat minta ampun sama Tuhan. Saya berdamai. Dan sejak itu, setiap ada saya harus standby. Saya mempersiapkan diri. Saya worship sama-sama. Dan saya ngalami sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara, mungkin saudara lagi saat ini menyaksikan ibadah. Jangan asal yang penting sudahlah, saya sudah tahu. Udah letakkan aja handphone, saya main game. Yang penting sudah ibadah. Handphonenya aja yang ibadah. Besok-besok yang diangkat handphonenya. Waktu Yesus datang kalian kedua. Karena handphonenya yang beribadah, orangnya nggak ibadah. Tapi di sini di antara Bapak Ibu yang ada saat ini, sementara fokus lagi beribadah sama-sama. Ya, mari Tuhan lagi menghajar kita supaya kita nggak cinta uang, nggak cinta diri sendiri, tapi kita cinta mati sama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin yang ada di rumah saudara. Inilah keadaan yang tidak masuk akal. Yang kedua, saudara, keadaan yang tidak masuk akal agar kita benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Agar kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Agar kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan karena kita mau diberkati, bukan karena supaya kita lolos dari COVID, tetapi benar-benar sungguh-sungguh kita cinta Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Bergantung penuh kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10, bangsa Israel berseru-seru. Bayangkan berseru nggak hanya sekali, saudara, tapi berseru-seru artinya Tuhan, Tuhan, tolong, teriak. Padahal Tuhan sudah ngomong ke Musa bahwa aku akan menyatakan kemuliaanku. Saudara, bergantunglah penuh kepada Tuhan hari-hari ini. Kalau dikasih himbauan untuk doa sama-sama dalam mesbah keluarga, berdoalah. Tanda kita bergantung sama Tuhan. Bergantung untuk supaya kita menyelamatkan keluarga kita, supaya keluarga kita ada dalam lindungan Tuhan. Berdoa bergantung kepada Tuhan secara total, dari pikiran hati kita 100%
serahkan semuanya. Itu bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan. Bergantung penuh dan kita berkata, oh saya masih ada rekening yang banyak, saya masih ada jumlah yang banyak, tapi sehingga engkau jadi orang yang pelit. Atau engkau, ya udahlah saya nggak perlu berdoa, saya sudah punya sesuatu. Saudara, saya mau beritahu, akan ada masanya uang itu nggak akan harga lagi. Ya, sekarang ini keadaan situasi ekonomi hari-hari, ya, saya lihat pertumbuhan ekonomi sudah nggak angka 5% lagi, tetapi 2%. Penjualan mobil, ya di sini ada saudara Andri, ya di mobil ya Andri, anjlok 90%. Apa yang kita mau andalkan? Selain anak-anak Tuhan datang ke Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan lagi menunggu. Kita bilang, Pak, kita kan sudah doa. Kita semakin lagi sungguh-sungguh. Semakin lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi. Anak-anak muda, jangan main-main lagi. Ketika Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, waktu selesai COVID ini, Anda dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saya mendengar peraturan yang baru nih, umur 45 tahun ke bawah boleh baru keluar, bisa keluar. Mungkin bisa jadi peraturan normal. Saya bilang sih dijauhkan Tuhan, saya masih ingin lihat ini Pulau Patmos, masih lihat yang lain. Tapi anak muda diberi kebebasan nanti, diberikan kebebasan untuk bisa keluar, dan mereka lah yang akan dipakai Tuhan. Untuk itu anak muda, jangan sembarangan lagi dengan hidupmu. Jangan sembarangan lagi dengan hidupmu. Yang penting buktinya saya masih aman, buktinya kalau masih sombong akan dihajar lagi Tuhan, lebih lagi. Sampai engkau benar-benar merendahkan hatimu, bergantung penuh kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Beri waktumu buat Tuhan, beri waktumu yang terbaik buat Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Keadaan yang tidak masuk akal ini, supaya kita benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Yang terakhir, keadaan yang tidak masuk akal, agar kita dilatih iman kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-12, kita baca dulu Keluaran 13 ayat yang ke-10. Keluaran 13 ayat yang ke-10. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikan yang maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu. Ya, ini ada ayat bagian ini yang saya. Setelah Firaun membiarkan bangsa, ayat yang ke-17, bangsa itu pergi. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan lagi latih gereja, lagi latih kita semua, supaya iman kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, supaya iman kita kuat menghadapi setiap apapun juga. Mungkin engkau lagi menghadapi keadaan yang tidak masuk akal dengan usaha yang engkau harus jalani. Saat ini jalan buntu, tetapi Tuhan melatih imanmu. Apakah engkau masih percaya kepada Tuhan?
Apakah engkau masih tetap teguh dan berkata, Tuhan, aku cinta Engkau? Atau seperti bangsa Israel, Tuhan, kenapa Engkau pilih kami? Kenapa harus kami pergi ke Mesir? Kenapa harus kami dibawa ke padang gurun ini mati dengan sia-sia? Itu orang yang tandanya tidak dewasa. Orang yang tidak dewasa selalu mengeluh, selalu bersungut, selalu melihat kekurangan, selalu melihat hal-hal yang negatif. Tapi orang yang dewasa, dia selalu melihat apa yang Tuhan lihat dalam hidupnya. Karena gereja Tuhan yang diangkat adalah bukan gereja yang kanak-kanak, tetapi gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Untuk menuju kepada kedewasaan itu ada latihan iman. Iman dilatih. Bagaimana caranya iman kita dilatih? Kita nggak hanya sekedar mendengar, kita bukan hanya sekedar mendengar terus firman Allah. Tetapi firman Allah yang kita pegang itu akan diuji apakah benar-benar kita mau taat sama firman Tuhan atau tidak. Di tengah-tengah Anda kekurangan, masihkah engkau mampu untuk memberi? Di tengah-tengah engkau lagi keadaan yang ada di rumah, masihkah engkau berani untuk keluar menjadi berkat bagi banyak orang dengan catatan engkau waspada? Atau malah, Pak, saya harus taat. Iya, terus di rumah terus. Tidak ada keberanian mungkin untuk menjadi berkat. Tapi minimal waktu engkau ada di rumah, engkau dilatih iman untuk mendoakan orang lain, mendoakan kami, mendoakan para pengerja, mendoakan seluruh bangsa Indonesia. Orang yang dewasa iman, dia tidak hanya peduli tentang dirinya sendiri, tapi orang yang dewasa imannya, dia memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya. Saudara, Anda harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sebab di hari-hari akhir ini, sekali lagi, orang yang tidak dewasa imannya nggak akan tahan menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Saudara, makanya kenapa ada ujian? Karena mau naik kelas. Kenapa ada keadaan yang tidak masuk akal? Supaya imanmu semakin murni di hadapan Tuhan. Dimurnikan dengan api ujian, kata 2 Petrus pasal 1. Sekalipun engkau menderita sesaat, tapi engkau akan melihat kemuliaan kekal. Ada banyak orang punya pola pikir seperti Petrus. Nanti saya akan jelaskan ini pada waktu-waktu yang akan datang. Ketika Yesus berkata anak manusia harus menderita, Petrus menarik Yesus, jangan terjadi padaku. Dan Yesus bilang, hai iblis, enyahlah engkau karena engkau berpikir seperti manusia. Ternyata iblis selalu menawarkan kemuliaan seperti yang saya pernah khotbah sebelumnya, di mana waktu dia menggoda Yesus, dia berkata, semua ini kuberikan, kemegahan, kemuliaan kuberikan kepadamu asal kau sujud menyembah aku. Itulah yang ditawarkan oleh iblis. Dan itulah juga yang mungkin ada dalam kehidupan kita, termasuk saya pribadi. Kita maunya penderitaan, nggak perlu penderitaan. Kita maunya kemuliaan aja terus menerus. Berbicara tentang ikut Yesus, berbicara tentang penderitaan. Ikut Tuhan harus pikul salib setiap hari. Setiap hari Anda dan saya harus pikul salib. Bukan berarti kita harus menderita dengan pergumulan hari-hari, tapi penyangkalan diri kita, melepaskan kedagingan kita, bahwa semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah iman kita dilatih tiap hari, sehingga kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga kita tidak hanya sekedar mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat, kita pergi keluar dengan catatan tetap waspada, untuk saling menyapa, mendoakan orang-orang yang mungkin dalam keadaan kesulitan. Setelah ini saya akan pergi, saudara, ke salah satu keluarga yang kami mau doakan. Karena ada keluar dari Manado minta tolong, saya harus pergi mendoakan. Ya, kadang-kadang ada telepon saudara untuk berdoa dan harus dilakukan sebagai hamba Tuhan. Ya, ini ada di sini Pak Aca, di telepon
tengah malam saya harus datang, harus berani di rumah sakit. Ada virus, kata dokternya, Pak jangan lama-lama di sini Pak, di sini ada virus di samping sana, ada yang kena sudah Pak. Wah, tapi mau nggak mau harus terjun, karena hidup kita bukan untuk kita sendiri, tapi hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita melayani Tuhan, melayani orang-orang di sekitar. Jadi keadaan yang tidak masuk akal ini, supaya iman kita dilatih menjadi murni. Respon kita menentukan iman kita dewasa atau tidak. Belajar kepada Musa dia berseru datang kepada Tuhan. Dia mengangkat tangan tetap menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia berlutut menyembah Tuhan. Dan Tuhan bilang, hei kenapa engkau berdoa begitu terus? Sekarang waktunya engkau bangkit. Angkat tongkatmu. Sekarang waktunya gereja bangkit untuk jadi berkat dimanapun engkau berada. Virus COVID tidak menghalangi kita untuk menyampaikan kabar baik. Virus COVID tidak menghalangi kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya iman kita dilatih. Waktu Yesus datang kali yang kedua, kita dijemput jadi setia. Keadaan yang tidak masuk akal ini, mari kita berespon dengan benar, dengan terus berkata, Lord, I love you. Yesus, aku cinta Engkau. Aku terus menyembah, dan kita mau bangkit jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah saudara jangan bersungut-sungut, jangan putus asa, jangan menyerah. Percayalah Tuhan selalu buka jalan. Ada 3 kata percaya yang selalu berulang-ulang saya sampaikan. Percaya bahwa Allah ada. Yang kedua, percaya bahwa Allah berkuasa. Dulu, sekarang, selama-lamanya Dia masih berkuasa. Dia masih pegang kendali keadaan bangsa Indonesia. Percaya bahwa Allah sanggup menjawab doa. Tuhan memberkati kita semua. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari tundukkan kepala kita. Mari introspeksi diri kita. Apakah kita masih sombong? Apakah kita masih mementingkan diri kita sendiri? Ego, sehingga kita nggak mau ditegur, kita nggak mau melepaskan pengampunan, kita nggak mau terbuka. Ini waktunya mari kita bertobat. Atau apakah engkau main-main dengan hari-hari ini? Engkau terlalu banyak membuang waktu dengan sia-sia. Hari ini mari kita kembali diberi kesempatan untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jangan biarkan keadaan yang tidak masuk akal itu datang kembali. Tapi biarlah kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan, keadaan ini tidak membuat aku tetap mundur, tetapi aku tetap maju dengan Engkau. Thank you Lord. Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya tangan Tuhan yang menjamah, kiranya tangan Tuhan yang memeteraikan firman Allah melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami orang-orang yang benar-benar rendah hati, orang-orang yang punya iman yang murni, orang-orang yang punya Tuhan Yesus ketergantungan penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu.
Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya keadaan saat ini ada dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan yang mampu menghentikan virus COVID ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memakai otoritas yang dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dan kami berdoa untuk diberikan roh ketaatan bagi setiap warga Indonesia. Tunduk kepada pemerintah yang ada. Kami tolak segala bentuk pemberontakan, segala bentuk, oh Tuhan Yesus, tidak mau tunduk. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah juga pemerintah daerah belajar tunduk dan taat kepada pemerintah pusat, tanpa membangun citra diri, tapi benar-benar sungguh-sungguh melakukan. Biar takut akan Tuhan melawan mereka, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pengusaha saat ini yang dalam keadaan kesulitan dalam usaha mereka, tapi kami percaya terlebih anak-anak Tuhan, ketika mereka mengangkat tangan berseru berdoa kepadamu, tangan Tuhan menolong. Hari ini juga Mesir yang kami lihat tidak akan kami lihat lagi. Itu berkata tentang iman, iman bukan nanti tapi hari ini. Aku percaya hari ini juga Tuhan sudah menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus, orang-orang yang bekerja diberikan kemampuan mereka tetap bersyukur bahwa mereka masih bekerja di tengah-tengah orang lain yang sudah tidak bekerja. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, lindungi dan jaga mereka sehingga mereka tidak kena virus COVID. Bahkan jemaatmu Tuhan yang bekerja tidak kena virus COVID. Kami berdoa dalam nama Yesus. Seluruh jemaatmu dimanapun berada, bentengi dengan darahmu yang kudus. Dan satu yang kami minta, kalau kau datang kali yang kedua, jangan satu pun yang tertinggal Tuhan. Semua kami diangkat untuk itu, dewasakan jemaatmu ini. Punya roh penundukan, kerelaan mendengarkan firman Allah, ketaatan akan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa seluruh jemaatmu yang mengikuti ibadah, kiranya tangan Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan, mereka yang setia mengembalikan ilmu dan memberi persembahan, kiranya Tuhan memberkati dalam kelimpahan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, berkati semua yang melayani, pemain musik, Sandi dan juga WL Andri Tuhan. Kami percaya mereka generasi muda yang dipakai dengan luar biasa di akhir zaman ini. Kami percaya juga tim kreatif dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena di akhir zaman ini akan muncul pelayanan-pelayanan digital Tuhan. Dan ini sudah terjadi dan kami percaya mereka semakin diurapi, diberikan kreativitas dari Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah online dimanapun berada, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, ketika mereka menyebarkan ini di media sosial, Tuhan kami percaya diurapi dalam nama Yesus. Banyak orang yang bertobat datang kepada Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu. Ibadah kita sudah selesai. Terima berkat daripada Allah Bapa. Bangkit berdiri. Dan Tuhan mengasihi engkau. Engkau adalah anaknya yang diadopsi dengan darahnya yang kudus. Dia tidak akan membiarkan engkau sendiri, tapi dia bersama-sama dengan engkau. Terima berkat ini sepenuh-penuhnya. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita. Pada pagi hari ini sampai Yesus datang menjemput kita, kita tetap setia, punya kemurnian iman, tetap bergantung penuh kepada Tuhan, membangun mesbah doa, baik pribadi dan keluarga, baik secara gereja lokal bersama-sama berdoa. Dan terima berkat ini sepenuh-penuhnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa kita ada program-program pada hari Kamis, ada kebaktian kenaikan dengan jam yang sama pada jam 9. Dan juga pada hari Jumat ada doa bersama kita di Instagram atas nama Edison Tamara. Dan juga Facebook, kita berdoa bersama-sama. Hari-hari ini yang kita lakukan hanya berdoa dan berbagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberikan persembahan, silakan mentransfer
ke rekening yang sudah saya WA khusus kepada jemaat yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. God bless you. Amin.